Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena perkenanan Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Dan saya melihat ada karya Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Wow. Pertama kali buka sebulan yang lalu ya Tante ya, tempatnya sebulan yang lalu Pastor saya hadir di sini. Dan pasti ada banyak doa-doa dan air mata yang dipanjatkan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di tempat ini. Biarlah lawatan Tuhan terjadi hari-hari ini. Dan kedepannya kita terus berdoa. Tempat ini menjadi sesuatu yang baru, mengalami sesuatu yang baru, dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dan tempat ini boleh menjadi berkat, menjadi mercusuar. Dan setiap orang yang berbagian dalam pelayanan di tempat ini boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada amin saudaraku? Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya buat Tuhan. Boleh kasih salam kiri kanannya. Katakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ucapkan berkat, perkatakan blessing buat kiri kananmu. Tuhan baik ya Bapak Ibu. Dan kita mau datang sore hari ini membawa hati kita, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami rindu datang untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan, membawa seluruh hidup kami, membawa keluarga kami. Apapun hari-hari ini yang menjadi pergumulan kami tahu tidak ada satupun yang berat di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kami. Dan ini kami mau fokus membawa hati kami, membawa kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami.
memberikan kekuatan yang baru, memberikan sukacita yang baru. Engkau memulihkan setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami membawa anggur yang baru, membawa perkenanan dari Tuhan, membawa jawaban atas setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan berbicara bagi setiap kami pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita mau katakan amin. Ada sukacita melimpah hari ini. Dialah sumber kuat kita. Apapun yang kita lalui hari-hari ini, Dia tetap menjadi kekuatan kita. Amin. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mari kita sama-sama tepuk tangan yuk. Mari kita menyanyikan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kamilah dia bersukacita di dalam Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Katakan hanya Kau. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Dialah sumber kita, sumber kuat kita sampai selama-lamanya. Ada amin. Mari berikan salam-salam buat Tuhan. Haleluya. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Katakan kiri kanannya, kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Mari kita lebih lagi ya memuji Tuhan. Kita mau bersukacita sebab Tuhan baik di dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan.
Mari kita teduhkan hati kita pada sore hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kagum cara-Mu mengasihi kami. Kami kagum cara-Mu menolong kami Tuhan. Tidak pernah terbatas kasih. Sejauh apapun kami melangkah, sejauh apapun kami telah meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, Tuhan selalu siap menolong kami, memeluk kami, membawa kami kembali dekat kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan sekalipun membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Tangan Tuhan selalu siap sedia menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan kebaikan. Kami kagum cara-Mu menuntun seluruh hidup kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali kami jauh, seringkali kami lupa, seringkali kami meninggalkan Tuhan, seringkali kami keluar dari rencana Tuhan, seringkali kami keluar dan tidak taat pada setiap proses
bahwa kami mau mengandalkan Engkau di setiap musim kehidupan kami. Kami nggak hanya mau mengandalkan Engkau waktu kami ada di gunung kemenangan, tapi sekalipun kami ada di lembah kekelaman, kami tetap mau dekat dengan Engkau. Kami tetap mau bersyukur. Kami tetap mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, apapun musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Agape Overflow Church pada siang sore hari ini. Sudah 1 bulan berlalu sejak ibadah perdana dari Agape Overflow Church. Hamba mengucap syukur bahwa Agape Overflow Church boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kau pakai lebih-lebih lagi Tuhan, bukan hanya sekedar supaya Agape Overflow Church tampak, tapi supaya gereja ini boleh berdampak, boleh membawa berkat bagi jemaat, jemaat boleh dipakai untuk jadi saluran berkat untuk di sekitar mereka dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan Yesus, mau bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh datang sebagaimana kami ada pada siang sore hari ini. Mungkin ada beberapa dari kami yang datang dalam keadaan luar biasa, puji Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa dari kami yang datang dalam berbagai macam pergumulan, tapi kami tetap berkata dan bersorak-sorai bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami, apapun keadaan kami. Karena ucapan syukur kami bukan diputuskan dari perasaan atau keadaan, tapi adalah sebuah keputusan kami untuk tetap mengucap syukur apapun musim kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang dibagikan bukan hanya menjadi sebuah informasi yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kami gak hanya menjadi penghangat kursi gereja, kami gak hanya menjadi pencatat firman, pendengar firman, perenung firman bahkan, tapi kami boleh pulang menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan. Dan lewat hidup kami yang diubahkan, Kau boleh pakai kami lebih lagi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat dengan demikian Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus boleh semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi mulut hamba-Mu yang menyampaikan, yang disampaikan boleh didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, sampaikan dengan bahasa yang sederhana yang boleh dimengerti, dan Engkau yang beracara di ibadah pada siang sore hari ini, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur yang siap ditegur dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Nggak kerasa udah sebulan ibadah perdana kita di tanggal 6 Juni. Ini persis ibadah yang kelima, jadi sudah 1 bulan berlangsung. Puji Tuhan, nggak kerasa 1 bulan berlalu. Tuhan Yesus baik, amin. Saya hanya berdoa supaya apa yang disampaikan di Agape Overflow Church boleh menjadi berkat untuk jemaat di tempat ini. Kita sama-sama terus bertumbuh. Menjadi fokus kita adalah jadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang hari lepas hari mau ingin menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Seperti biasa kalau saya sharing firman Tuhan, saya kasih judul. Untuk judul pada siang hari ini adalah arti sejati dari berbuah. Jadi judul khotbah saya pada siang hari ini adalah arti sejati dari berbuah. Saya yakin bahwa semua dari kita pasti ingin berbuah, benar ya? Karena kalau orang yang dibilang berbuah itu, apalagi misalnya pohon. Kalau pohon yang berbuah itu pasti lebih enak dilihat, benar ya? Kalau pohon yang berbuah, lebat, lalu rindang, banyak buahnya pasti lebih enak dilihat dibanding pohon yang gersang, betul? Kita juga pasti ingin kehidupan kita bisa enak dilihat oleh orang, betul nggak sih? Supaya kita bisa jadi berkat, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita ingin kehidupan kita berbuah, begitu. Supaya juga indah dipandang, begitu. Nah, banyak orang atau bahkan semua orang Kristen ingin berbuah, tapi sebenarnya kalau kita pelajari dalam Alkitab, nah seringkali Tuhan itu memberikan pelajaran kepada kita lewat analogi, betul ya? Nah, seringkali Tuhan itu menggambarkan kehidupan kita atau musim-musim kehidupan kita itu lewat analogi pohon, gitu. Jadi siang hari ini kita mau belajar tentang fase-fase sebuah pohon sampai akhirnya pohon tersebut bisa berbuah. Karena ternyata ada tahap-tahap sebelum kita akhirnya bisa berbuah. Tapi masalahnya banyak orang Kristen atau semua orang Kristen ingin berbuah, tapi nggak semuanya ingin menjalani tahap-tahap tersebut sehingga akhirnya mereka bisa berbuah. Jadi pada siang hari ini kita belajar tahap-tahap tersebut sebelum akhirnya pohon tersebut bisa berbuah. Itu apa saja, dan juga kita belajar pada siang hari ini makna atau arti sejati dari berbuah itu apa sih? Begitu kira-kira. Nah, langsung kita masuk dalam firman Tuhan. Kita baca sama-sama di Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian.
dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, dengan kita berbuah banyak, kita ini semua disebut murid-murid Tuhan. Jadi cara supaya kita mempermuliakan Bapa kita bukan dengan cara kita jadi orang kaya, bukan. Kebanyakan orang berpikir bahwa berbuah itu hanya sekedar diberkati, jadi kaya, jadi terkenal, benar gak sih? Nah, tapi siang hari ini kita belajar apa makna sejati dari artinya berbuah. Tapi ternyata nanti kita belajar ternyata arti sejati dari berbuah itu bukan hanya tentang diberkati saja. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa cara kita mempermuliakan Bapa kita adalah bukan dengan jadi kaya, dengan jadi sakit menjadi sembuh, dengan atau apapun yang lainnya itu, tapi cara kita mempermuliakan Bapa kita adalah dengan kita berbuah banyak. Nah, selain kita berbuah, kalau kita berbuah banyak itu kita mempermuliakan Bapa kita juga disebut dengan murid-murid Tuhan. Jadi berbuah itu adalah sebuah perintah. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab Kejadian, dari awal sejarah penciptaan manusia, dari Adam dan Hawa, Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu. Betul ya? Tapi kalau terjemahan aslinya, lalu kita terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah be fruitful, atau dengan kata lain berbuah. Jadi sebenarnya dari awal penciptaan manusia, berbuah sudah menjadi sebuah perintah yang harus kita lakukan. Nah, maka dari itu karena itu adalah sebuah perintah. Kalau perintah artinya kita harus lakukan, benar nggak sih? Suka nggak suka harus kita lakukan, namanya juga perintah, benar kan? Nah, maka dari itu penting untuk kita mengetahui arti sejati dari berbuah. Kenapa penting? Karena berbuah adalah sebuah perintah dari Tuhan. Nah, kita baca sama-sama di Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Kalau Bapak Ibu baca dari Alkitab, Bapak Ibu bisa dapatkan sebuah analogi tentang pohon, bahwa buah itu datang dari yang namanya ranting. Benar ya? Buah itu datang dari yang namanya ranting pohon. Nah, ranting pohon datang dari yang namanya batang pohon. Benar ya? Batang pohon datang dari yang namanya akar pohon. Akar pohon nggak tiba-tiba ada akar pohon, bener nggak sih? Akar pohon datang dari yang namanya benih pohon. Sekali lagi, buah datang dari ranting. Ranting datang dari batang. Batang datang dari akar. Akar datang dari benih. Jadi sebenarnya kalau kita trace back, kita kan selalu disuruh, ayo kita berbuah. Tapi ternyata banyak tahapan-tahapan, musim-musim kehidupan kita yang harus kita lalui sebelum akhirnya kita bisa be fruitful, berbuah. Ada ranting, ada batang, ada akar, dan bahkan terlebih lagi awalnya adalah hanya sekecil benih pohon. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap benih pohon supaya benih ini bisa memulai perjalanannya, hidup kita bisa memulai perjalanan kita untuk mencapai titik berbuah. Kita sama-sama baca di Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 92 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang jahat yang bangkit melawanku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas atau bertumbuh di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, garis bawahnya, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Poin pertama saya adalah begini. Saya melihat ada mungkin beberapa di ruangan ini yang mungkin sudah, mohon maaf, sudah umas, mungkin usia emas atau lanjut usia begitu ya. Lalu kebanyakan kalau orang-orang Kristen yang sudah lanjut usia berpikir, ya kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Kebanyakan kayak gitu ya. Udahlah, kita tinggal nunggu waktu aja. Bertobatlah. Karena Alkitab berkata gini, sampai masa tua pun kita masih punya tugas untuk berbuah. Saya mau katakan, artinya berbuah bukan hanya tugas anak-anak muda atau yang umur 40, 50, 60, bahkan sampai lanjut usia pun kita masih punya tugas untuk berbuah. Artinya begini, selama kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, tugas kita belum selesai. Gak peduli umur berapa, selama kita masih punya nafas kehidupan, kita masih punya tugas yang belum selesai. Yaitu apa? Kita harus terus berbuah. Karena dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Itu poin pertama saya. Nah, tadi kita kembali ke dalam analogi tentang pohon.
Tadi kita berbicara tentang buah berasal dari ranting, ranting berasal dari batang, batang berasal dari akar, akar berasal dari benih. Apa yang harus kita lakukan terhadap benih pohon tersebut sehingga akhirnya bisa memulai perjalanannya menjadi pohon yang berbuah? Yaitu dikatakan di ayat yang ke-14, mereka yang ditanam. Artinya bayangkan bagaimana benih pohon bisa berubah menjadi akar pohon kalau mereka atau benih tersebut tidak ditanam. Amin. Jadi poin pertama saya adalah begini, sebelum akhirnya kita ingin berbuah, kita ingin dipandang indah, kita mungkin dipandang orang penuh berkat dan segala macamnya, kita harus mau ditanam karena Tuhan tidak seojok-ojok langsung memberikan buah, tapi Tuhan memberikan kepada kita benih. Hidup kita harus mau ditanam. Ditanam itu berbicara mengenai situasi atau kondisi dalam kehidupan ini yang tidak enak tentunya. Kenapa? Bayangkan kalau benih, cara nanam benih gimana sih? Benih itu harus dimasukkan ke dalam tanah, dikubur. Tempatnya sempit apa luas? Sempit. Gelap apa terang? Gelap. Kelihatan orang atau enggak kelihatan orang? Enggak kelihatan orang. Diinjak-injak orang apa dipandang orang? Diinjak-injak orang karena ada benih nggak mungkin di atas dong. Benih pasti di tanah dong, benar nggak? Pasti diinjak-injak orang. Diinjak orang, tidak dipandang orang, mungkin dianggap orang invincible, kayak nggak ada gitu. Kita mengalami situasi yang sempit, yang gelap, yang kotor, dan correct me if I'm wrong. Koreksi saya kalau salah. Setahu saya pupuk yang paling top chair, yang paling bagus supaya benih tersebut bisa bertumbuh nantinya menjadi pohon yang kuat dan pohon yang lebat, pupuk tersebut terbuat dari sampah dan kotoran hewan. Jadi artinya supaya kita nanti akhirnya diangkat oleh Tuhan, kita bertumbuh lebat, bertumbuh kuat, berbuah lebat, kita harus mau, pertama-tama kita harus mau ditanam. Kita harus mau melewati masa-masa yang gak enak, masa yang gelap, masa yang sempit, yang kotor, yang dalam tanda kutip yang sampah, gak dianggap orang, diinjek-injek orang. Tapi masalahnya banyak orang Kristen mau berbuah, mau diberkati dan segala macam, dipandang hebat, terkenal dan segala macam, tapi mereka gak mau melewati fase yang namanya ditanam. Sebelum kita bisa berbuah, pohon tersebut datang dari akar, akar tersebut datang dari benih, dan benih tersebut harus mau ditanam. Jadi pada siang hari ini kalau Bapak Ibu mengalami fase kehidupan yang namanya ditanam, yang gelap, yang kotor, yang sampah, diinjak orang, gak dianggap orang, rasanya gagal, lalu rasanya gak dipandang orang, sempit, kotor, gelap, diinjak-injak orang, percayalah, itu bukan tanda-tanda kehancuran apa tanda-tanda. Mungkin dari kacamata manusia kalau arti dikubur artinya kalau sudah mati, benar ya? Itu dari kacamata dunia, tapi dari kacamata sorga, dari kacamata Tuhan, kita dikubur bukan karena kita mati, tapi justru kita dikubur karena kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dipersiapkan untuk apa? Supaya kita diangkat oleh Tuhan lebih lagi. Jadi poinnya adalah kalau kita sekarang ini pada siang hari mengalami fase ditanam, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersyukur, tetap dekat sama Tuhan. Kenapa? Percayalah, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Jadi fase pertama dari pohon bisa berbuah adalah benih tersebut harus ditanam. Ditanam berbicara tentang situasi yang gak enak, yang gelap, yang kotor, yang sampah. Tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Dari benih tadi ditanam, lalu benih tadi dikasih pupuk, benar ya? Pupuknya terbuat dari apa? Dari sampah dan juga kotoran hewan. Lalu benih tersebut mulai tumbuh. Tapi apakah benih itu langsung tumbuh ke atas? No, benih tersebut kita perhatikan. Fase yang kedua, fase yang pertama adalah ditanam. Sebelum berbuah, fase yang pertama adalah ditanam. Benih tersebut harus ditanam. Fase yang kedua adalah begini Bapak Ibu. Kita sama-sama baca di Yeremia 17 ayat 8 sampai 9. Yeremia 17 ayat 8 sampai 9. Yeremia 17 ayat 8 sampai 9 saya bacakan. Ia akan seperti pohon yang ditanam. Tadi yang pertama apa? Ditanam, benar ya? Di tepi air yang merambatkan apanya? Akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya setelah ditanam di tepi air, akhirnya benih tersebut mulai tumbuh, tapi nggak langsung tumbuh ke atas,
Ternyata benih setelah mengalami ditanam atau dikubur di dalam tanah tersebut mengalami pertumbuhan, tapi pertumbuhannya bukan ke atas, tapi pertumbuhan ke bawah. Atau kata lain adalah mulai berakar. Jadi nggak langsung seojok-ojok tiba-tiba habis ditanam kita langsung dipromosikan oleh Tuhan, kita langsung tumbuh ke atas, berbuah dan segala macam. Ya, no. Ada waktunya, semua ada waktunya, betul ya? Dari kita ditanam lalu kita mulai berakar, itu artinya kita tumbuh ke bawah. Berakar, yang dimaksud dengan berakar adalah hidup kita memiliki fondasi kehidupan yang benar. Sebelum Tuhan angkat kita, Tuhan akan proses kita supaya kita dewasa rohani terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pada waktu Tuhan mengangkat kita, pohon kalau jadi benih kelihatan nggak? Enggak. Pohon jadi akar kelihatan? Enggak. Tapi kalau pohon sudah tumbuh kelihatan nggak? Kelihatan. Sebelum Tuhan mengangkat kita supaya bisa dilihat oleh orang, Tuhan akan memproses kita supaya kita punya karakter Kristus dalam kehidupan kita. Yaitu berbicara tentang apa? Tentang berakar. Jadi jangan jadi orang Kristen yang pengen cepat-cepat terkenal, diberkati, dipandang orang, kelihatan orang. No. Fokus dulu sama fondasi kehidupan. Fokus dulu, kalau kamu sudah dewasa rohani, otomatis Tuhan akan angkat kamu. Semua ada waktunya. Tapi fokus kita jangan buru-buru naik dulu. Fokus kita bertumbuh ke bawah dulu. Kita harus punya kedewasaan rohani. Kita punya karakter Kristus dalam kehidupan kita. Banyak kasih, rendah hati, dan segala murah hati, dan segala macam. Banyak loh orang yang pengen cepat-cepat dipandang orang, terkenal, hebat. Tapi akhirnya apa? Kena masalah dikit, kena angin ribut sedikit. Bayangkan pohon yang akarnya tidak kuat tapi cepat tumbuh ke atas, akarnya tidak kuat ke dalam, tapi cepat tumbuh ke atas. Waktu kena hujan badai, pohon itu tumbang. Sama seperti manusia, waktu akar kita tidak kuat ke dalam, kita hanya fokusnya pengen cepat-cepat diberkati, dilihat orang terkenal, kita hebat, dipandang hebat, terkenal oleh orang populer dan segala macam, kaya dan segala macam. Kita fokusnya pengen cepat-cepat ke sana, tapi kita nggak punya karakter yang kuat di dalam Tuhan. Sekali kita kena masalah, kita tumbang. Mungkin kita mulai merasa, mungkin ada orang yang belum karakter Kristus banyak, mungkin salah satunya kita bisa katakan rendah hati misalnya. Rendah hati, kita harus punya kerendahan hati. Banyak orang di luar sana yang pengen cepat-cepat kaya, pengen cepat-cepat terkenal, hebat dan segala macam, tapi nggak punya kerendahan hati. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa apa? Kesombongan. Benar ya? Banyak orang, saya tidak mau menghakimi, tapi Bapak Ibu boleh cek diri Bapak Ibu sendiri. Apa yang Bapak Ibu punya pada siang hari ini? Semua bukan karena kehebatan Bapak Ibu, semua karena kasih Tuhan. Oh iya, saya nggak tahu seberapa kaya, berapa banyak uang, seberapa hebat, seberapa populer Bapak Ibu, seberapa dipandangnya keluarga Bapak Ibu, saya nggak tahu. Tapi hati-hati, kalau Bapak Ibu merasa semua yang Bapak Ibu punya pada siang hari ini, sebagaimana Bapak Ibu ada, itu karena kerja keras Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Karena semua yang kita punya sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu mungkin merasa, oh ya enggak lah, ini semua karena Tuhan, 90%. Lalu Bapak Ibu merasa, ya tapi 10%-nya karena kerja keras saya dong. Oh mungkin nggak 10%, Bapak Ibu merasa mungkin 0,01% hanya itu karena saya. Karena saya hebat, karena saya pintar bersosialisasi, karena saya talented, saya punya banyak talenta, saya kenal banyak orang, saya kerja keras, saya punya otak, saya punya niat, saya punya kerja keras dan segala macam. Oh ya 0,1% karena saya lah kesuksesan saya. 99,99%-nya itu karena Tuhan. Mohon maaf, Bapak Ibu mencuri 0,01% dari kemuliaan Tuhan, itu sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Bapak Ibu boleh cek hati Bapak Ibu. Saya nggak mau menghakimi, tapi Bapak Ibu boleh cek hati Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu memberikan seluruh kemuliaan 100% hanya untuk Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena saya mau katakan, kemuliaan hanya bagi Dia, bukan bagi dua. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, bukan bagi dua. Bagi dua tuh gak butuh 50-50 loh.
Bahkan tadi saya katakan, Bapak Ibu mencuri 0,01% dari kemuliaan Tuhan. Dan merasa apa yang Bapak Ibu punya sekarang itu karena kerja keras Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Semua dari Tuhan, semua karena Tuhan, dan semua untuk Tuhan. Semuanya. Gak ada 0,01% dari hasil kerja keras kita, gak ada. Gak ada. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Maka dari itu kita kembali ke topik. Maka dari itu pentingnya untuk kita punya akar yang kuat, supaya pada waktu Tuhan mengangkat kita gak jatuh dalam berbagai macam dosa. Karena kenapa? Karena akar kita kuat, karakter kita sesuai dengan karakter Kristus, kita dewasa rohani. Jadi seberapa tinggi pun pohon kehidupan kita diangkat oleh Tuhan, ada badai sekuat apapun, pohon kehidupan kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Gak gampang tumbang. Percayalah, saya pernah katakan saya nggak tahu di ibadah ini atau bukan ya, tapi saya mau katakan begini, kalau Bapak Ibu punya akar yang kuat di dalam Tuhan, percayalah Bapak Ibu bisa jadi orang Kristen yang seperti ini. Kalau dipuji tidak tumbang, waktu dipuji tidak terbang, waktu diuji tidak tumbang. Kenapa? Karena karakter Bapak Ibu sudah ditempa, dibentuk, didasarkan pada karakter Kristus. Waktu dipuji kita gak terbang. Kenapa? Karena kita tahu yang harusnya dipuji bukan kita, tapi Tuhan yang ada di dalam kita, bukan karena kita. Tapi sekalipun kita diuji, kita juga gak tumbang. Kenapa? Karena kita tahu sekalipun kita diuji, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gak tumbang. Makanya karakter kita harus benar dulu. Jangan fokus kita diubah deh. Hari ini, karena makanya slogan gereja kita, hidup bukan sekedar tampak tapi berdampak. Masalah begini, banyak orang Kristen zaman sekarang hanya yang dikejar tuh tampaknya, bener gak sih? Pengen terkenal, diberkati, kaya, populer, sukses, hebat dan segala macam. Tapi mereka nggak mikir bahwa semuanya itu buat apa sih? Sukses itu buat apa sih? Kaya itu buat apa sih? Kalau nggak ada hasil berdampaknya. Karena buat Tuhan gak ada nilainya kok. Jadi fokus kita jangan melulu langsung cepat-cepat kaya. Ayo kita, fokus kita siang hari ini, ayo jemaat Agape Overflow Church, fokus kita sekarang adalah bagaimana kita punya karakter Kristus. Kalau kita sudah dewasa rohani, otomatis Tuhan, kalau melihat kita sudah siap, Tuhan otomatis akan mengangkat kita. Iya. Fokus kita jangan kita mau angkat diri sendiri, biar Tuhan yang mengangkat kita. Fokus kita adalah bagaimana kita punya karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita dewasa rohani. Nah, itu adalah fase yang kedua. Saya hari ini mau membagikan 10 fase ya. Jadi kita ibadah sampai jam 7 malam, siap ya? Oke. Ini baru yang fase yang kedua. Fase yang kedua adalah tadi yang pertama apa? Ditanam berbicara mengenai situasi yang gak enak, dingin, kotor, gak dipandang orang, diinjak-injak orang, tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Itu karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Yang kedua adalah berakar. Kita harus punya karakter Kristus terlebih dahulu, dewasa rohani terlebih dahulu, sebelum akhirnya nanti Tuhan mengangkat kita tumbuh ke atas. Kita harus terlebih dahulu tumbuh ke dalam. Amin. Nah, dan yang ketiga adalah begini, kalau kita sudah tumbuh berakar kuat ke dalam, lalu Tuhan mulai mengangkat kita, pohon kehidupan kita mulai dilihat orang, mulai mengeluarkan ranting, betul ya? Apa yang Alkitab katakan tentang ranting? Kita sama-sama baca di Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 15 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah, apakah dibiarkan aja? Dibersihkan. Supaya apa? Punya tujuan gak? Ternyata dibersihkan punya tujuan? Punya. Ternyata tujuan kita rantingnya walaupun sudah berbuah, kita tetap mengalami yang namanya proses, yaitu dibersihkan. Punya tujuan? Punya. Kita dibersihkan, kita diproses supaya ranting kita lebih banyak berbuah. Artinya begini, kita berbuah. Tadi tujuan kita berbuah apa? Di ayat yang pertama, di ayat yang paling pertama kita baca, tujuan kita berbuah supaya kita memuliakan Tuhan, supaya kita dianggap murid Tuhan, benar ya? Nah, kita memuliakan Tuhan karena kalau kita berbuah kita memuliakan Tuhan, benar ya? Kalau kita tidak berbuah atau sama dengan tidak memuliakan Tuhan, kita diproses, dipotong. Tapi kalau kita berbuah, artinya kita memuliakan Tuhan, tetap diproses apa enggak? Tetap
tetap diproses. Artinya kita hidup benar atau nggak benar, kita memuliakan Tuhan atau nggak memuliakan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan apa kita jauh dari Tuhan, kita nggak pernah ke gereja atau ke gereja, kita kasih persembahan nggak kasih persembahan, kita praise and worship kita atau nggak praise and worship, kita saat teduh atau nggak saat teduh, atau kita Bapak Ibu melakukan semua kegiatan agamawi atau tidak melakukan semua kegiatan agamawi, percayalah tetap ada proses dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi tujuannya, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, hidup kita tidak berbuah, tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak fokus, kita tidak memuliakan nama Tuhan, waktu kita diproses, kita hancur, kita tumbang. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, kita fokus, kita hidup, kita memuliakan Tuhan, kita terus berbuah untuk Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, waktu kita diproses supaya kita progres. Jadi kita diproses bukan supaya kita dibuang, tapi kita diproses supaya kita berbuah lebih banyak. Jadi artinya kita berbuah atau nggak berbuah, kita tetap diproses oleh Tuhan, tapi tujuannya berbeda. Kalau yang tidak berbuah, kita diproses supaya kita dibuang. Tapi kalau kita berbuah, kita diproses supaya kita lebih banyak berbuah. Artinya kita diproses supaya kita progres. Jadi mulai hari ini jangan dengarkan hamba-hamba. Saya mau katakan nanti dikira saya mau gosipin hamba Tuhan lain, enggak. Tapi mulai hari ini ayo saya mengajak jemaat agar jangan pernah, kalau ada hamba Tuhan yang berkata kalau ikut Tuhan pasti nyaman, ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti sembuh, ikut Tuhan pasti enak, ikut Tuhan jalan selalu lurus, ikut Tuhan pasti selalu semua keadaan baik-baik saja. No. Saya bisa pastikan itu adalah nabi palsu. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan hal tersebut. Bahkan untuk mengikut Tuhan syaratnya dua, pikul salib, sangkal diri. Mohon maaf kalau saya mengecewakan Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu siang hari ini masih mengikut Tuhan tujuannya supaya hidup enak, hidup nyaman, kaya, sembuh, mungkin Gunung Kawi lebih efektif, Pak. Bapak Ibu boleh ke Gunung Kawi. Tapi Tuhan Yesus, setahu saya, dari Alkitab yang saya baca, Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Tapi yang Tuhan janjikan adalah apa? Keamanan. Bukan nyaman, tapi aman. Aman kenapa? Karena Tuhan Yesus pegang kendali atas kehidupan kita. Dan dia adalah alfa omega dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di kedepannya dalam kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam Bapa di sorga, karena dia sudah tahu awal dan akhir dari kehidupan kita amannya. Aman. Tapi bukan berarti nyaman. Tuhan menjanjikan kehidupan yang aman. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Bukan berarti nggak ada hal nggak enak. Bukan berarti nggak ada belokan-belokan, bukan berarti nggak ada twist and turns and bumps dalam kehidupan kita, pasti ada. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi saya mau katakan di sini kita belajar bahwa ternyata kita hidup memuliakan Tuhan, kita berbuah atau nggak berbuah, itu tetap ada proses dalam kehidupan kita. Masa sih pastor, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita sudah fokusnya memuliakan Tuhan, kita fokusnya berbuah untuk Tuhan, masa kita tetap ada masalah? Saya buktikan Bapak Ibu. Saya punya dua contoh. Yang pertama, pada waktu setelah Yesus berpuasa, lalu Yesus dibawa ke padang gurun. Benar nggak? Untuk apa dibawa ke padang gurun? Untuk dicobai oleh siapa? Oleh iblis. Bayangkan, Yesus dibawa ke padang gurun untuk apa tujuannya? Dicobai oleh iblis. Yesus pada waktu itu mengikuti tuntunan siapa? Sehingga Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus sedang mengikuti tuntunan Roh Kudus. Atau dikatakan roh di situ. Jadi artinya, mungkin Bapak Ibu berpikir, oh kalau kita terus kita peka, kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita akan dijauhkan dari bahaya. Kita dijauhkan dari hal-hal nggak enak, dari sakit, penyakit, dari masalah, dari semua yang nggak enak dalam kehidupan kita. Oh, buktinya Yesus. Ini Yesus loh. Kita siapa sih? Ya, bahkan Yesus mengikuti tuntunan Roh, dibawanya kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Artinya mengikuti tuntunan Roh Kudus tidak menjamin kita tidak punya masalah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tapi yang Tuhan janjikan adalah di tengah masalah Tuhan menyertai kita. Itu bukti pertama. Ada lagi nggak pastor? Oh ada. Waktu Yesus ingin bertolak ke seberang, tahu ceritanya? Lalu Yesus mengajak siapa? Murid-muridnya. Yesus bilang, ayo kita bertolak seberang. Naik apa? Naik kapal, betul. Bukan naik pesawat ya.
Yang bilang pesawat berarti kurang baca Alkitabnya, baca Alkitabnya makanya. Ya, nggak naik pesawat itu. Kita bertolak ke seberangnya naik kapal waktu itu ya. Jadi Yesus bilang, ayo kita naik kapal, kita bertolak ke seberang. Oke? Kita bertolak ke seberang. Waktu perjalanan ke seberang, mengalami apa? Murid-murid Yesus? Angin badai. Pertanyaan saya begini, waktu Yesus pertama kali mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang naik kapal, apakah Yesus sudah tahu bahwa nanti di tengah perjalanan akan ada badai? Oh ya. Artinya Yesus dengan sengaja, sekali lagi, Yesus dengan sengaja membawa murid-muridnya ke tengah badai. Mulai banyak yang gak suka nih khotbahnya nih. Saya katakan, Yesus berarti saya tanya sekali lagi, Yesus tahu gak akan ada badai? Tahu. Tapi tetap Yesus mengajak murid-muridnya ke tengah, bertolak belakang. Berarti Yesus dengan sengaja membawa murid-muridnya ke dalam masalah. Halo? Berarti mengikuti tuntunan atau kehendak Yesus apakah menjamin kehidupan kita gak ada masalah? Tidak. Bahkan murid-muridnya dengan sengaja dibawa ke tengah masalah oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa di tengah badai sekalipun Tuhan menyertai mereka. Di tengah masalah, Yesus ingin membuktikan bahwa kalau ada aku di tengah masalah, everything's gonna be okay. Jadi bukan berarti ikut Yesus gak ada masalah. Ikut Yesus bahkan Yesus tadi kita belajar, Yesus dengan sengaja membawa kita ke tengah masalah. Tapi sekali lagi segala sesuatu punya tujuan, amin. Kita diproses punya tujuan nggak? Supaya lebih banyak berbuah. Dalam kasus yang tadi, supaya murid-muridnya mengerti bahwa Yesus sanggup menenangkan badai sekalipun. Jadi bukan karena Tuhan Yesus itu jahat bawain masalah dalam kehidupan kita. Semua punya tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Tapi poin saya adalah mengikuti Yesus, mengikuti tuntunan Yesus, mengikuti perintah kehendak Yesus, mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam hati kita, dalam kehidupan kita, tidak menjamin tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan janjikan adalah di tengah proses sekalipun punya tujuan, yaitu supaya kita progres, supaya kita lebih banyak berbuah. Amin. Nah itu yang kita katakan tentang ranting. Nah tadi sudah ditanam, tanam berakar, akar bertumbuh ke dalam, lalu mulai bertumbuh keluar, mulai mengeluarkan ranting, ranting diproses supaya keluar buahnya. Lalu apa yang Alkitab katakan? Nah ini adalah apa yang Alkitab katakan tentang arti sejati dari berbuah. Kita sama-sama baca firman Tuhan berikutnya tunggu sebentar ya. Ketutup nih note saya, tunggu sebentar. Nah kalau tadi sudah rantingnya sudah diproses, apa yang Alkitab katakan tentang berbuah? Kita sama-sama baca di Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Jadi kalau rantingnya sudah diproses supaya semakin banyak berbuah, nah apa yang Alkitab katakan selanjutnya tentang berbuah? Filipi 1 ayat 21. Tadi tentang proses sudah ya. Proses adalah bukan opsi tapi pasti. Proses bukan alternatif tapi definitif dalam kehidupan kita. Tapi semua punya tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Nah, Filipi 1 ayat 21 menjelaskan begini. Kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan arti sejati dari yang namanya berbuah. Karena bagiku, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menjadi kaya, tapi memberi buah. Artinya berbuah ini adalah arti sejati dari berbuah menurut Alkitab. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa hidup kita kalau berbuah itu kalau kaya, kalau populer, kalau sukses, kalau hebat dan segala macam. Tapi ternyata Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa berbuah itu bukan tentang kaya, tapi berbuah itu identik dengan yang namanya memberi. Bayangkan kalau pohon, misalnya ada pohon duren begitu, lalu pohon tersebut mengeluarkan buah duren. Gak mungkin kan buah durennya dimakan sendiri oleh pohon durennya? Pernah lihat?
pohon buah mengeluarkan buah, buahnya dimakan sendiri oleh pohonnya. Nggak pernah kan? Pohon selalu mengeluarkan buah supaya buahnya dinikmati oleh orang lain. Bukan, jadi artinya berbuah itu bukan tentang kita fruitful, tentang jadi banyak uang, jadi kaya, jadi hebat. Sekali lagi, saya tidak anti dengan kekayaan, saya tidak anti dengan kesuksesan dan segala macam. Oh iya, kalau Anda sukses, Anda kaya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tahu, saya nggak anti dengan kekayaan, karena saya tahu bahwa uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul? Tapi fokus kita ikut Tuhan bukan tentang kita jadi kaya, jadi sukses. Percuma kita jadi kaya kalau hidup kita nggak berdampak. Percuma kita tampak. Makanya slogan gereja ini apa? Hidup bukan sekedar tampak, tapi berdampak. Percuma kita tampak, kelihatan sukses, kelihatan kaya, jadi CEO, jadi owner, founder, apalah segala macam lah kan. Tapi hidup kita nggak berdampak, buat apa? Nggak ada nilainya di sorga. Nggak ada nilainya di sorga. Anda kaya sama Anda nggak kaya nggak ada nilai di sorga. Sekali lagi, tapi mohon maaf, jangan anti dengan kekayaan. Habis ini, udah kita jual semua kekayaan kita. Enggak, jangan gitu juga. Jangan. Kalau Anda kaya, diberkati dengan, dipercayakan Tuhan dengan berkat berlimpah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagi-bagilah. Ya puji Tuhan dong, kalau Anda kaya, puji Tuhan. Tapi fokus kita bukan tentang, jangan stop sampai di kayaannya, tapi fokus kita bagaimana kita menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Karena dari sini kita belajar ternyata berbuah, dari Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa berbuah itu bukan identik dengan kaya, tapi tentang memberi. Karena memberi itu nggak perlu mungkin Bapak Ibu bilang gini, oh nanti saya memberi deh, tapi nunggu saya punya uang banyak dulu. Tunggu saya punya 10 juta. Nanti udah dikasih 10 juta, nanti deh tunggu saya punya 50 juta. Nanti udah punya 50 juta, nanti deh saya memberi kalau udah punya 100 juta. Naik terus jumlahnya. Kapan memberinya Pak, Bu? Karena saya mau katakan gini ya, memberi itu bukan tentang posisi ekonomi, tapi posisi hati. Banyak yang ekonominya kaya, tapi pelitnya bukan main. Perkara uang berapa? Ya ampun. Kecuali kalau memang bapak ibu nggak punya gitu. Tapi kalau bapak ibu dipercayakan oleh Tuhan berkat sedemikian rupa, ayo fokus kita bagaimana hidup kita bisa berdampak, berbagi, jadi berkat, jadi terang, jadi garam buat orang lain. Amin. Jadi berbuah itu bukan identik dengan kaya. Karena memberi tidak perlu nunggu kaya dulu. Karena memberi itu bukan tentang posisi ekonomi, tapi posisi hati kita. Murah hati itu bukan tentang uang kita banyak, tapi murah hati adalah bagaimana kita mau berbagi. Hidup kita jadi berkat bagi orang. Amin. Jadi mulai hari ini sekali lagi, jangan nanti dengan kaya. Enggak. Saya percaya Tuhan kita sanggup memberikan kelimpahan kok. Dia Tuhan di segala raja, di atas segala raja. Amin. Dia sanggup memberikan. Tapi kalau sampai Bapak Ibu dipercayakan berkat sedemikian rupa, ayo fokus kita jangan stop sampai diberkatinya, tapi bagaimana kita menggunakan berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Lanjut. Takutnya pada tersinggung gitu kan. Bagus dong Pak. Oke, kita lanjut ya. Tadi di Filipi 1 ayat 21 sampai 22 berkata bahwa berbuah itu identik dengan memberi. Jadi berbuah artinya hidup yang memberi. Memberi artinya berdampak bagi kehidupan orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan, berbuah bukanlah tentang harta, bukan tentang tahta, bukan tentang strata, tapi bagaimana berbuah itu artinya hidup kita menjadi pelita bagi kehidupan orang lain, menjadi terang. Kita menerangi kehidupan orang lain, jadi berkat berdampak bagi orang lain. Karena kaya, mungkin menurut kacamata manusia, kacamata dunia, kaya itu adalah waktu kita mampu membeli. Bener ya? Menurut kacamata dunia, kaya itu waktu kita mampu membeli tas-tas branded, mobil mewah, rumah besar, rumah gedongan dan segala macam. Kaya itu waktu kita mampu membeli. Nah, itu menurut dunia, tapi menurut kacamata surgawi, kaya bukan mampu membeli, tapi mampu memberi. Karena banyak orang yang kaya mampu beli ini, mampu beli itu, mampu beli ini, tapi giliran waktu memberi mereka nggak mau. Oh, mungkin dari kacamata dunia orang itu kaya, tapi menurut kacamata surgawi, mohon maaf,
kaya bukan mampu membeli, tapi mampu memberi. Jadi bukan tentang seberapa banyak uang Bapak Ibu, seberapa banyak diberkati, seberapa banyak Bapak Ibu sukses, hebat dan segala macam, tapi seberapa banyak hidup Bapak Ibu mau berdampak bagi kehidupan sekitar Bapak Ibu. Amin. Ini adalah poin terakhir saya janji. Karena pendeta nggak boleh bohong ya. Jadi dosanya 2 kali nih. Poin terakhir saya adalah begini Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 22. Lalu kalau buah yang kita berikan itu bukan tentang kaya, bukan tentang yang lain, lalu apa? Jadi sebenarnya kita berbuah, fisiknya arti buah itu apa? Arti buah itu sendiri itu apa? Kita baca di Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Kalau buah itu bukan tentang berkat, buah itu bukan tentang kekayaan, tentang kehebatan, kesuksesan. Lalu buah yang kita hasilkan itu bentuknya apa, Pastor? Saya mau kasih tahu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah yang harus kita hasilkan adalah bukan kekayaan, tetapi buah roh ialah kasih. Saya mau koreksi, kalau Bapak Ibu, buah roh ada berapa? 1. Buah roh hanya 1. Jadi kalau Bapak Ibu mencari terjemahan aslinya di Galatia 5 digunakan kata karpos. Karpos adalah bahasa Yunani yang digunakan untuk menulis kata buah, di mana karpos itu adalah bahasa Yunani dengan kata tunggal. Artinya terjemahan asli dari buah roh di Galatia karpos itu, buah roh yang dimaksudkan adalah hanya 1. Jadi buah roh bukan 9, tapi buah roh hanya 1 dengan 8 rasa. Sama seperti misalnya buah mangga. Buahnya namanya apa? Mangga. Tapi ada yang rasanya manis, ada yang asam, ada yang berair, ada yang busuk, ada yang segala macam, rasanya banyak. Tapi buahnya hanya 1, yaitu mangga. Karpos atau buah roh hanya 1, buah roh hanya 1, yaitu adalah apa? Kasih. Jadi buah yang harus kita hasilkan dari kehidupan kita adalah, sekali lagi, kaya itu boleh, diberkati boleh, sukses boleh, populer boleh, hebat boleh, segala macam boleh, silakan aja. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu dipercayakan oleh berkat-berkat itu. Tapi fokus kita adalah bagaimana hidup kita punya kasih. Karena kenapa penting kita punya kasih dalam kehidupan kita? Saya mau katakan gini, orang yang suka memberi belum tentu punya kasih, tapi orang yang punya kasih sudah pasti suka memberi. Sekali lagi saya ulang, orang yang suka memberi belum tentu punya kasih. Kenapa? Mohon maaf kalau ada gengsi-gengsi di sini, atau mungkin nggak ada gengsi di sini ya. Ini udah pada umas semua ya. Bapak Ibu pernah lihat nggak sih konten-konten di sosmed yang mungkin mohon maaf ya, izin ya untuk para Gen Z gitu, mohon maaf, yang kontennya ngasih uang tiba-tiba di ini ya, konten kreator yang tiba-tiba ngasih uang di pinggir jalan, lalu ngasih makan orang, lalu beliin apa segala macam orang, tapi semua dikontenin. Saya nggak mau menghakimi orang tersebut. Mungkin iya betul orang itu punya kasih, tapi mungkin banyak juga orang-orang itu memberi sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan bukan atas dasar kasih, tapi atas dasar mereka ingin cari follower, cari popularitas, cari engagement, cari kesuksesan di sosmed dan segala macamnya. Jadi saya mau katakan, orang yang suka memberi belum tentu punya kasih, terutama orang-orang yang tangan kanan memberi, tangan kiri Instastory. Saya mau katakan norak. Orang yang suka memberi belum tentu punya kasih, tapi orang yang punya kasih memberi sebanyak apapun, gak perlu orang tahu, biar Tuhan yang tahu. Gak perlu orang tahu. Apalagi orang yang ngasihnya cuma duit berapa, story-nya banyak banget ya. Aduh, norak banget. Cuma beli nasi bungkus apa, story-nya banyak banget ya. Jadi fokus kita adalah bukan memberinya. Memberi bagus, tapi fokus kita terlebih dahulu tadi apa? Berakar. Benar ya? Berakar artinya apa? Punya karakter Kristus. Karakter utama atau DNA utama Kristus apa sih? Tuhan bukan hanya penuh kasih, tapi Dia adalah kasih.
Artinya, waktu kita punya karakter utama dari Kristus, yaitu buahnya apa? Kasih. Otomatis kita mau memberi. Otomatis hidup kita ingin berdampak bagi banyak orang. Orang yang suka memberi belum tentu punya kasih. Tapi fokus kita bukan memberi, fokus kita adalah supaya kita punya kasih terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang yang punya kasih sudah pasti suka memberi. Saya tutup dengan ini. Sebelum akhirnya kita bisa berbuah, awalnya tadi apa? Kita harus mau ditanam. Sempit, gelap, kotor, sampah. Tapi semuanya itu bertujuan supaya kita bisa berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh hebat di dalam Tuhan, berbuah lebat di dalam Tuhan, supaya lewat semuanya itu Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup, kita pejamkan mata, kita hampiri tahta Tuhan Bapa yang mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh belajar tentang arti sejati dari berbuah. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami belajar bukan tentang seberapa sukses kami, tentang seberapa uang yang kami punya, seberapa banyak uang yang kami punya, seberapa terkenalnya kami di workplace kami, di lingkungan, di komunitas kami, seberapa hebat pencapaian kami, seberapa besar rumah kami, seberapa mewah mobil kami dan segala macamnya. Fokus kami bukan itu lagi Tuhan pada siang hari ini. Tapi fokus kami belajar pada siang hari ini, fokus kami adalah bagaimana hidup kami lewat apapun atau seberapa banyak pun atau seberapa sedikit pun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Fokus kami pada siang hari ini adalah kami mempunyai hidup yang mau berdampak bagi sekitar kami Tuhan Yesus. Kami mau berbuah. Kami belajar arti sejati dari berbuah pada siang hari ini adalah tentang bagaimana hidup kami bisa membawa dampak bagi orang lain, jadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi sekitar kami Tuhan Yesus. Dan lewat pada waktu kami berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Kami jadi murid-murid-Mu yang sejati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat musim apapun Tuhan Yesus, lewat musim apapun pada siang hari ini, mungkin ada beberapa dari kami yang datang pada hari ini, kami lagi ada di fase kehidupan atau di musim kehidupan di mana kami ditanam di tempat yang gelap. Rasanya kami gagal, rasanya kami nggak dipandang orang, kami rasanya nggak diakui orang, rasanya kami diinjak-injak orang, rasanya kami invincible, kami nggak dilihat orang sama sekali, bahkan kami di tempat yang kotor, yang sampah sekalipun Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa dari kami yang datang dalam fase kehidupan yang kami ditanam, tapi mungkin ada beberapa dari kami yang sedang diproses dalam kehidupan kami. Sebelum kami diangkat Tuhan, kami diproses supaya kami punya akar karakter Kristus, kami punya kedewasaan rohani, supaya sebelum kami pada waktu kami diangkat, kami sudah punya fondasi kehidupan yang benar Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa dari kami yang sedang diproses rantingnya, supaya kami, walaupun kami sudah berbuah, tapi kami tetap diproses. Pada siang hari ini, sore hari ini, kami nggak mau protes Tuhan waktu kami diproses, karena kami tahu meskipun kami sudah berbuah, kami tetap diproses. Kami diproses supaya kami progres Tuhan Yesus. Dan mungkin ada beberapa dari kami yang sudah datang dalam keadaan yang dimana fase kehidupan kami sudah berbuah. Kau pakai kami untuk jadi berkat Tuhan Yesus. Apapun fase kehidupan kami, ditanam, berakar, diproses rantingnya, ataupun sudah berbuah kehidupan kami Tuhan Yesus, kami tetap mau menyerahkan apapun kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tetap mau kuat di dalam Tuhan. Kami tetap musim apapun kehidupan kami tetap mau dekat. Kami tetap mau bersyukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Karena seperti Rasul Paulus katakan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah di hidupku. Sekali lagi kita katakan dengan penuh iman, semusim berlalu.
gak jadi murid-murid Tuhan, gak jadi anak-anak Tuhan yang hanya bersyukur waktu mereka ada di musim kemenangan, waktu mereka sudah berbuah lebat. Tapi apapun musim kehidupan mereka, ditanam, berakar, ataupun rantingnya diproses, apapun musim atau fase kehidupan kami, mau berdoa cuma di tempat ini boleh menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang selalu katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan mereka, apapun musim kehidupan atau pohon kehidupan mereka semuanya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sama sudah selesai berbicara, tapi Kau terus tuntun kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus selalu tuntun kami, supaya apapun yang ada di depan kami semua boleh serancang dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan gak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman, tapi apapun yang ada di depan kami nanti, kami tetap mau ikut Tuhan, karena Engkau adalah sumber keamanan kami. Kau adalah Alfa Omega, Kau yang tetap pegang kendali atas kehidupan kami. Meskipun gak nyaman, kami tahu kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami ingin mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi pengingat bagi kami Tuhan Yesus, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan gak pedulikan masa lalu kami, Tuhan gak pedulikan apapun kesalahan kami Tuhan Yesus. Kau mengasihi kami Tuhan. Kau sudah mati bagi kami, tubuh-Mu dipecahkan bagi kami, darah-Mu tercurah bagi kami. Biarlah perjamuan kudus ini gak hanya menjadi, kamu berdoa supaya perjamuan kudus ini gak menjadi sebuah rutinitas atau liturgi belaka, tapi dari perjamuan kudus ini boleh menjadi pengingat bagi kami bahwa Engkau mengasihi kami, pengingat bagi kami bahwa Engkau tinggal di dalam kami, bahwa kami yang gak layak ini, kami yang berdosa ini Tuhan, kami yang gak layak Tuhan, tapi lewat anak-Mu yang tunggal Bapa, Kau layakkan kami untuk boleh bersekutu dengan Kau lewat perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan kudus ini Tuhan, Kamu boleh terus diingatkan, supaya hidup kami boleh terus memberitakan kebaikan Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Selidiki hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Apabila kami punya motivasi yang salah dalam mengikut Engkau, Tuhan proses kami, Tuhan benarkan, tegur kami Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Mu, sehingga lewat perjamuan kudus ini kami boleh dibenarkan Tuhan Yesus. Kami boleh mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan diadakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai.
kedipejamkan mata kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami ucap syukur untuk kesempatan pada siang hari sore hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Selagi hamba-Mu berdoa supaya kami boleh mengambil perjamuan kudus ini dengan motivasi yang benar, dengan sikap hati yang benar Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi pengingat bagi kami bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau telah mati bagi kami Tuhan Yesus. Hidup kami boleh Engkau pakai lebih lagi dan lebih lagi, bukan hanya untuk menerima berkat, tapi Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami boleh menceritakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang. Thank you Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan. Yaitu pada malam itu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Demikian juga setelah makan Dia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Mari kita naikkan ucapan syukur pada Bapa kita di surga. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang gak layak, Engkau layakkan Tuhan. Kapasitasnya bukan hanya untuk menampung atau menerima berkat, tapi mereka boleh Kau pakai lebih lagi untuk berbuah Tuhan. Hidup mereka boleh berdampak, mindset mereka bagaimana mereka hidupnya boleh menjadi inspirasi, motivasi, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi sekitar dimanapun mereka ditempatkan. Mereka ada di workplace, mereka jadi berkat. Mereka ada di tengah keluarga, mereka jadi terang. Mereka ada di pelayanan, mereka boleh menjadi garam Tuhan Yesus bagi mereka yang sudah tawar hati Tuhan Yesus. Bahkan di tengah jalan sekalipun, dimanapun mereka ditempatkan, mereka boleh menjadi berkat, membawa dampak yang positif sesuai dengan apa yang Kau sudah rancangan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami Kau boleh pakai lebih dan lebih lagi untuk boleh berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur yang sudah diberkati dan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy, biasa kalau gereja hari Minggu happy Sunday, saya mau katakan happy weekend. Berarti ya, happy weekend. God bless you. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar. Shalom semua.
tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya, kita bisa beribadah bersama pada siang sore hari ini. Dari awal saya udah nggak tahu ya, terharu terus dari pujian pertama, kata-katanya ya. Udah nggak bisa banyak bicara lagi karena doa-doa yang sudah disampaikan oleh Lini dan Pastor Immanuel, semuanya udah tersampaikan dari hati Bapak Ibu kita, saudara sekalian, ya kan? Doa-doa yang luar biasa juga. Dan kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian yang ambil bagian dalam ibadah siang sore hari ini, juga yang ambil bagian dalam melayani, itu semua sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita berharap terus dan terus hanya kepada Tuhan, dan saya juga secara pribadi dengan mewakili pengurus mengucapkan terima kasih atas doa-doa semua Bapak Ibu. Saya percaya selalu mendoakan Agape Overflow Church di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oma, Tuhan memberkati selalu. Senang lihat Oma. Kalau bisa kamera omanya Immanuel yang sudah berusia 90 tahun selalu setia hadir di sini. Wow, Tuhan menyertai Oma selalu. Makasih. Oke, puji Tuhan sekali lagi, beri tepuk tangan. Saya juga sangat terharu melihat pertumbuhan gereja ini. Sebulan loh Tante, udah seramai ini, luar biasa. Karya Tuhan memang tidak pernah terbatas. Ada amin saudaraku? Karena waktu pertama kali gereja ini buka, saya juga kebetulan dipercayakan untuk melayani di tempat ini, dan saya berdoa, kita semua berdoa gereja ini dipakai Tuhan lebih luar biasa, dan hari ini penuh loh ya. Harus bangga dan semua dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberkati pelayanan di tempat ini supaya semakin dipakai dengan lebih luar biasa lagi, dan tentunya membutuhkan support dari Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita sekali lagi kita angkat pujian Allah sumber kuatku. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan perpuluhan, boleh nanti langsung diletakkan, dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Tak pernah kami andalkan kekuatan kami. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Mari sama-sama kita menyanyikan ini. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, haleluya. Selamanya Kau sumber kuat kami Tuhan. Selamanya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Untuk pengumuman, minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini seperti biasa. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Rofian Zabdi. Nah ini dia. Dan minggu berikutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 kita juga akan dilayani oleh hambanya. Oh iya. Oke, jadi minggu depan, minggu depan ternyata pembicaranya minta di reschedule.
ya, dan akan digantikan oleh Pastor Immanuel. Hari ini diberkati sekali ya. Jadi minggu depan kita akan dengar kembali pesan Tuhan lewat hambanya yang luar biasa ini, Pastor Immanuel. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir di tempat ini, amin. Ya, dan minggu berikutnya di hari Sabtu yang akan datang pada tanggal 18 Juli akan dilayani oleh hambanya Evangelis Elia Mairan. Betul ya? Evangelis Elia Mairan. Dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 akan dilayani oleh hambanya ini Mr. Hartadi Nuryono. Ya, mungkin ada yang kenal. Ya, untuk itu kami mengundang hambanya Pastor Immanuel untuk menutup kita di dalam doa. Oh, Pastor Yuan ya, baik. Boleh kita bangkit berdiri sekali lagi. Mari Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sudah diberkati oleh hamba-Mu yang Kau pakai dengan begitu luar biasa, Pastor Immanuel. Yang menjadi berkat bagi kami yang hadir siang ini. Kiranya Kau berkati dia dengan pelayanan-pelayanan yang lebih hebat lagi. Kau penuhi dia, pertajam dia dengan firman, dengan kesaksian-kesaksian yang dahsyat, sehingga boleh menjadi dampak dimanapun dia berada. Dimanapun dia melayani, dia menjadi berkat. Dimanapun dia melayani, dia boleh menjadi kesaksian hidup bagaimana Tuhan membentuk Pastor Immanuel dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau berkati dia dengan kesehatan yang baik. Engkau berkati dia dengan pelayanan-pelayanan yang terus berikan kekuatan, berikan semangat, berikan hikmat, berikan pemahaman yang dahsyat lagi Bapak. Engkau terus pakai dia untuk menjadi kesaksian dimanapun dia melayani Bapak. Terima kasih juga untuk umat yang sudah Kau kirimkan untuk kami Bapak. Kami mau terus bertumbuh bersama, melayani bersama, berproses bersama, sehingga kami boleh menghasilkan buah. Dan buah kami manis, buah kami boleh dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar kami. Kami mau bertumbuh, berakar, kuat, berdampak. Bukan hanya tampaknya saja rohani, tapi kami mau berdampak Tuhan. Bagaimana Engkau membentuk karakter kami, sehingga karakter kami menjadi segambar serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapak untuk ibadah siang hari ini. Kami berdoa juga untuk negara kami Bapak. Kami tahu keadaan di luar, keadaan dunia tidak baik-baik, tapi kami yakin kami terus disertai oleh Engkau. Engkau gandeng tangan kami dengan erat. Engkau menyertai kami di setiap langkah kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau menyertai. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau berikan kami semangat, sehingga apapun yang akan kami hadapi, kami yakin ada kekuatan yang dahsyat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk ibadah sore hari ini Bapa. Kami sudah diberkati dengan firman, dengan pemahaman akan firman siang hari ini, dan kami sebentar akan melanjutkan aktivitas kami. Sertai kami Bapa. Kami mau buka hati untuk terima proses Tuhan, untuk bertumbuh berakar semakin kuat di dalam Yesus. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan menjemput kita ke awan yang bermain. Jadilah berkat dimanapun engkau ditempatkan. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, hikmat, kemuliaan, takwa tangan engkau menyertai engkau selalu dimanapun engkau berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa, yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Happy weekend, God bless you. Berkati.
bisa terus ya. Udah pernah ke rumah tante ini kan? Yes. Ini anak muda mesti sini semua nih, terus nih Sabtu kan kita kan nggak kerja kan? Nggak, maksudnya kita kan yang udah ada ya sudah banyak kan? Udah dapat beli barang. Terakhir kali lagi tampil kan, Iya,